Adik-adik, berjumpa kembali lagi di DPK Weekly. Jangan lupa pagi ini kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, yuk kita mulai ibadah ini dengan doa pembuka. Mari teman-teman kita lipat tangan, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih satu minggu ini yang telah Kau berikan Tuhan. Kesehatan, berkat, kuasa yang Kau berikan satu minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau ibadah, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, berkat dan kuasa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, yuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan pujian untuk Tuhan. Halo adik semuanya, ketemu lagi di DPK Weekly setelah sekian lama. Tahun kemarin kan Natalan ya kan. Nah, minggu yang kemarin juga teman-teman semuanya ikut Natalan dari kelas di Solo kan. Ya, jadi baru hari ini nih kita pertama kali ketemu di tahun 2022 di program DP Kids Weekly. Nah, seperti biasa teman-teman, di DP Kids Weekly kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini akan menjadi bekal bagi teman-teman semua supaya bisa menjalani di tahun 2022 ini dengan tetap semangat ya. Karena
ini pasti masih ada sukacita Natal ya kan ya. Kemarin dapat hadiah apa aja waktu Natal? Dapat hadiah dari DP Kids juga kan? Nah, tentunya pasti nggak ketinggalan lah ya kok soal hadiah mah. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, betapa Tuhan menyertai kami, mencintai kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita boleh merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu dengan penuh kebahagiaan. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, oke teman-teman, semuanya disiapkan Alkitabnya. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Diambil dulu Alkitabnya yang sudah bisa baca, diambil Alkitabnya ya. Yang belum baca, minta tolong orang tuanya. Nah, mana Alkitabnya nih? Alkitabnya, aku sini udah bawa Alkitab. Udah diambil semuanya, udah dipegang Alkitabnya. Kita akan membaca dari Yesaya 62 ayat 1. Satu ayat aja. Yesaya 62 ayat 1. Udah ketemu? Yesaya di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya benar, di perjanjian lama. Pinter ya? Teman-teman DP Kids pinter-pinter semua. Yuk kita akan membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat 1. Kalau sudah ketemu katakan ye. Ya. Yuk, Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, tadi kan kita membaca dari kitab Yesaya. Ada yang tahu nggak Yesaya itu siapa? Ya, Yesaya adalah salah satu nabi yang sangat terkenal di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Yesaya itu nabi yang luar biasa hebat. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel ada di pembuangan, ketika bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Asyur, kayak dulu bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda dan juga Jepang gitu ya. Nah, bangsa Israel waktu di Alkitab itu juga pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Nah, kalau dijajah kan nggak enak ya rasanya ya, kayak kita nggak bisa sewaktu-waktu pengen pergi, kita nggak bisa bebas gitu kan. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada di penjajahan bangsa Asyur. Nah, lalu di tengah-tengah situasi penjajahan yang tidak enak itu, tidak menyenangkan ya kan. Kalau dijajah rasanya gimana sih? Sedih ya, mukanya gimana? Sedih kan, nggak enak ya kan. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, ketika mereka sedang dijajah bangsa Asyur, Tuhan menyatakan keselamatan, menyatakan pembebasan kepada bangsa Israel. Hei, bangsa Israel, aku akan menyelamatkanmu, tenang saja gitu ya. Dan berita itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya memberitahu bangsa Israel tentang berita keselamatan. Bangsa Israel, tenang saja, Tuhan akan segera menyelamatkanmu, Tuhan tidak akan meninggalkanmu, tenang saja begitu ya. Jadi Nabi Yesaya ini benar-benar melakukan tugasnya sebagai pembawa berita sukacita
dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sehingga Nabi Yesaya ini menyadari kalau bangsa Israel ini harus ditolong. Aku harus melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel karena aku sudah dipilih Tuhan sebagai penyambung lidah, sebagai pengantara berita keselamatan kepada bangsa Israel dari Tuhan. Dan oleh karena itu Nabi Yesaya mengatakan tadi di ayat yang kita baca, oleh karena Sion itu Israel ya, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi Nabi Yesaya ini benar-benar, pokoknya kalau aku sudah diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, aku harus melakukannya sampai bangsa Israel tadi ya, sampai Sion dan Yerusalem itu merasakan keselamatan yang menyala-nyala. Nah, jadi bukannya malah Nabi Yesaya merasa senang sendiri, ngapain aku tolongin bangsa Israel, orang mereka aja kadang-kadang suka nakal sama Tuhan, ngapain aku selamatin gitu ya, ngapain aku ngomong memberitakan sukacita kepada mereka, biarin aja ya. Nabi Yesaya tidak seperti itu, justru dia melakukan pekerjaannya dengan yang terbaik. Nah teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yesaya ini? Kita harus menyadari bahwa setiap teman-teman yang nonton di Pikir sekarang ya, yang sedang mendengarkan Kak Christine bercerita, setiap kita itu dipanggil Tuhan untuk menyatakan kabar sukacita. Tidak ada satupun yang nggak dipakai Tuhan. Tuhan lupa sama saya, Tuhan nggak pernah pakai saya, nggak gitu. Tuhan mengasihi setiap kita. Kemarin waktu Natal kan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di hati kita. Mana hatinya, pegang dadanya. Nah, Tuhan Yesus lahir di hati kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita itu harus kita sampaikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita gitu ya. Jadi dibagikan, jangan disimpan sendiri. Kayak tadi Nabi Yesaya kan gak disimpan sendiri, dibagikan, disampaikan kepada bangsa Israel. Nah begitu juga dengan teman-teman, sampaikan kabar sukacita, sampaikan semangat Natal yang kemarin teman-teman rasakan dengan amat sangat luar biasa. Dengan cara apa? Ketika ada teman yang bersedih, jangan kita malah ikutan syukur, sedih, kapok gitu ya, gak gitu. Tapi ketika ada teman bersedih, kita menghiburnya, kita memberikan kabar sukacita supaya teman kita nggak sedih lagi. Nah kalau ada yang teman yang sedih gitu ya, sedang apalagi kita langsung ketawa-ketawa, hahaha, syukurin kamu sedih, syukurin kamu jatuh, syukurin kamu kena batunya gitu ya. Atau justru kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, kita membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Jadi kalau ada temen yang sedih, jangan malah kita ketawa, tapi justru kita memberikan kabar sukacita, dihibur. Nah coba sekarang Kak Christine mau dengar contoh-contoh perbuatan yang mewujudkan kita berbagi sukacita. Apa aja coba? Contoh-contohnya coba sebutin. Minimal satu orang coba sebutin 3. Coba aja 1. Wah, menghibur teman. Oke. Yang kedua, menolong teman. Bagus. Yang ketiga, mendoakan teman. Wah, luar biasa, dan masih banyak lagi ya. Jadi tadi banyak banget yang teman-teman sudah sebutin juga sebagai contoh-contoh tindakan di mana kita memberikan kabar sukacita. Nah, adik-adik di Pikit yang terkasih, Kak Christine percaya bahwa kalian semua merupakan nabi-nabi Yesaya zaman sekarang ya, kayak Nabi Yesaya gitu kan. Nabi itu bukan hanya sekedar yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan mujizat apa enggak, tapi juga kita semua di sini dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita dimanapun kita
berada. Nah, adik-adik yang terkasih, jadi anak-anak DP Kids harus tetap berkomitmen untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Jangan malah sebaliknya gitu ya. Oke teman-teman, untuk pelajaran minggu hari ini kita harus bisa menjadi pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Oke, gitu aja ya, sedikit saja firman-Nya hari ini. Yang penting teman-teman mengingatnya dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Oke, sampai jumpa di DP Kids yang akan datang. Sampai jumpa juga di ibadah di sekolah minggu onsite. Sekolah minggunya sudah bisa datang ke gereja mulai bulan Februari. Jadi sampai ketemu ya di gereja nanti bulan Februari. Dadah, Tuhan memberkati. Kita berdoa persembahan bersama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sudah siapkan uang persembahan kalian? Ya, jangan lupa uang persembahan kalian masukkan ke amplop lalu kasihkan ke orang tua biar diantarkan ke gereja. Ya, yuk mari kita menutup ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih berkat dan kuasa yang Kau berikan hari ini. Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan berkat dan kuasa yang Kau berikan. Haleluya, amin. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Bisa kita kembali lagi di DP Weekly.